Banyak keputusan luar negeri bertumpu pada hubungan personalnya dengan tokoh-tokoh dunia. Ia tampil performatif dan membawa ciri militeristik yang membuatnya nyaman mengambil, kalau saya boleh sebut, langkah yang high risk dan high reward. Di tengah situasi global seperti saat ini, arah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo saya rasa cukup jelas. Kebijakan luar negeri yang lebih aktif, lebih berani, dan transaksional. Dunia saat ini terasa bergerak lebih cepat. Rivalitas antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, perang yang tak kunjung usai seperti di Rusia dan Ukraina, Israel dan Palestina, juga ketegangan di Timur Tengah, serta perebutan energi dan teknologi. Indonesia tentu saja tidak bisa hanya berdiri di pinggir panggung. Episode ini kita lihat secara singkat bagaimana arah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto. Kalau kita bicara current Indonesian foreign policy, kita tidak bisa lepas dari sosok Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah dulunya figur yang kontroversial, namun sekarang ia tampil sebagai seorang presiden dengan ambisi global. Gaya kepemimpinan Prabowo sangat khas. Kalau boleh saya sebut sebagai personalized diplomacy. Ia tampil sebagai figur strongman, mengandalkan otoritas yang ia miliki, gaya maskulin, serta relasi antar elit. Hal ini tentu tidak lepas dari latar belakang beliau sebagai seorang militer dan juga bisnismen. Banyak keputusan luar negeri bertumpu pada hubungan personalnya dengan tokoh-tokoh dunia. Ia tampil performatif dan membawa ciri militeristik yang membuatnya nyaman mengambil, kalau saya boleh sebut, langkah yang high risk dan high reward. Di sisi lain, pola pengambilan keputusan dari Presiden Prabowo Subianto sangat tersentralistik. Birokrasi seringkali hanya jadi pelaksana, bukan penentu arah. Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan gaya kepemimpinan Presiden sebelumnya, Joko Widodo. Dan ini terlihat dari bagaimana Kementerian Luar Negeri, Pertahanan, dan bahkan lembaga-lembaga ekonomi harus mengikuti ritme kerja dari Presiden Prabowo yang cenderung top-down. Latar belakang militer yang dimiliki oleh Presiden Prabowo ditambah dengan jaringan bisnis yang telah ia bangun selama berpuluh-puluh tahun membuat dia berambisi untuk membawa Indonesia lebih vokal, lebih tegas, dan lebih terlihat di panggung dunia. Yang kedua, Presiden Prabowo sebagai seorang pengusaha, ia membawa logika transaksional ke diplomasi. Relasi antar negara dibaca sebagai sebuah keputusan atau sebuah deal. Apa manfaat konkret yang dapat diperoleh Indonesia? Konsekuensinya jelas, kebijakan luar negeri bertumpu pada figur presiden dengan institusionalisasi yang relatif lemah. Prabowo memimpin Indonesia di momen ketika dunia sedang tidak stabil. Rivalitas yang besar antara Amerika Serikat dengan Tiongkok di hampir berbagai sektor, baik itu teknologi, militer, supply chain, sampai pengaruh di Asia Tenggara. Dan posisi Indonesia tentu saja tidak bisa netral dalam arti pasif. Indonesia harus mengambil ini sebagai sebuah momentum untuk memainkan ruang politik global. Di luar itu ada perang yang hingga hari ini masih berkecamuk. Rusia dengan Ukraina, Gaza, dan juga konflik di Afrika Timur, yang semuanya tentu saja membuat harga energi, pangan, dan logistik dunia ikut terdampak. Harganya cenderung naik, turun, tidak stabil. Indonesia terdampak mau tidak mau. Kemudian di wilayah Indo-Pasifik. Indo-Pasifik sendiri makin padat dengan manuver politik, mulai dari Laut Cina Selatan hingga Selat Taiwan. ASEAN pun makin rapuh, kita lihat Myanmar masih chaos. Dan yang terpenting solidaritas regional di ASEAN itu juga masih tipis. Dalam kondisi seperti ini, keputusan strategis yang diambil oleh Indonesia sangat menentukan posisinya. Di arena global yang penuh tekanan,
penuh ekspektasi, dan juga penuh peluang kalau dimainkan dengan tepat. Di tengah situasi global seperti saat ini, arah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo saya rasa cukup jelas. Kebijakan luar negeri yang lebih aktif, lebih berani, dan transaksional. Pertama, di bawah Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menerapkan yang saya sebut sebagai diplomasi multifaktor, atau dalam konteks rivalitas besar juga disebut sebagai strategi hedging. Ini adalah suatu bentuk pendekatan kebijakan luar negeri yang sengaja tidak mengunci diri dari kekuatan besar manapun, melainkan Indonesia cenderung membangun relasi yang paralel dengan negara-negara atau kekuatan-kekuatan besar di tingkat global, sembari tentu saja menetapkan atau menjaga jarak strategis dan otonomi nasional. Dalam praktiknya, Indonesia bermitra secara ekonomi dengan Tiongkok. Selain itu, Indonesia juga memiliki kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Serta Indonesia juga membuka kanal-kanal diplomasi dengan Rusia, kemudian dengan negara-negara di Timur Tengah dan juga di kawasan Eropa. Strategi ini bagus tentu saja karena dapat memungkinkan Indonesia mengambil keuntungan dari berbagai arah sambil meminimalkan resiko jika rivalitas antar kedua kekuatan besar ini memanas. Kedua, ada pergeseran menuju ke hard issue atau isu-isu di seputar pertahanan, pangan, dan juga energi. Diplomasi tidak hanya lagi berhenti pada sisi yang normatif, melainkan juga menunjukkan kepentingan nasional Indonesia yang jelas. Kedua, ada pergeseran ke isu yang lebih hard, seperti isu-isu di sekitar keamanan, pangan, dan juga energi. Diplomasi tidak lagi berhenti pada hal-hal yang bersifat normatif. Kedua, ada bergeseran ke isu-isu yang bersifat lebih hard dalam tanda kutip, seperti isu-isu di seputar keamanan, pangan, dan juga energi. Diplomasi tidak lagi hanya berhenti pada pernyataan yang normatif, melainkan diarahkan untuk mengamankan pasokan energi, pasokan pangan, dan juga untuk pertahanan nasional. Ini menandai adanya pergeseran antara middle power ke realistis middle power, yang berorientasi pada kepentingan nasional yang lebih jelas. Yang ketiga yang saya catat dari pola kebijakan luar negeri Presiden Prabowo adalah keputusannya yang cenderung bilateral heavy. Hubungan satu lawan satu dengan negara besar itu lebih diutamakan oleh Presiden Prabowo. ASEAN dalam hal ini tetap penting, namun saya rasa sudah bukan lagi menjadi panggung utama bagi Indonesia. Terlihat dalam 1 tahun sudah tercatat sebanyak 32 kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ke lebih dari 22 negara. Arah ini membuka peluang bagi Indonesia untuk tampil lebih tegas, tapi resikonya juga nyata. Tekanan dari kekuatan besar, gesekan diplomatik, dan beban koordinasi di dalam negeri. Kuncinya adalah satu, apakah keberanian ini diimbangi dengan konsistensi dan pengelolaan resiko yang matang. Ada beberapa poin yang menjadi catatan kritis saya terhadap kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama, dalam perang Israel-Palestina, Indonesia tetap mengambil posisi normatif seperti para pendahulunya. Namun tantangannya adalah bagaimana posisi moral ini diterjemahkan menjadi pengaruh diplomatik yang nyata, tidak hanya sekedar sebagai jargon two-state solution. Di sini masih terlihat batas antara moral stance dan strategic leverage dari Indonesia. Yang kedua, dalam konflik Rusia-Ukraina, Indonesia berusaha memainkan posisi yang netral. Tetapi kedekatan diplomatik dan pembicaraan soal kerjasama energi termasuk isu nuklir, itu membuat posisi Indonesia terlihat ambigu di mata negara-negara barat. Meskipun secara formal Indonesia tetap pada posisinya bahwa dia adalah negara yang netral. Ketiga, soal tawaran energi nuklir dari beberapa negara seperti dari Korea Selatan, dari Kanada dan juga Rusia. Namun, tanpa komunikasi kebijakan yang transparan dan kesiapan institusional, nuklir bisa menjadi isu geopolitik sekaligus isu domestik yang sensitif, baik dari sisi keamanan, dari sisi regulasi dan juga dari sisi penerimaan publik domestik. Keempat, di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia mencoba memanfaatkan rivalitas ini untuk mengambil keuntungan ekonomi. Masalahnya, tanpa strategi industri dan teknologi yang jelas, Indonesia beresiko hanya menjadi arena kompetisi, bukan pemain yang menentukan arah.
Dan yang kelima terkait bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS. Keterkaitan Indonesia dan keanggotaan Indonesia dengan BRICS perlu dihitung matang agar tidak menimbulkan trade-off terhadap akses pasar, investasi dan teknologi dari Barat, khususnya dari Amerika Serikat. Dan yang terakhir tentang regionalisme ASEAN. Di bawah Prabowo, ASEAN masih diakui penting, tetapi tidak lagi menjadi panggung utama. Padahal justru melalui ASEAN, menurut saya, Indonesia selama ini memiliki kapasitas dan daya tawar yang lebih melalui regionalisme ASEAN. Namun tantangannya bukan hanya pada mengelola kompleksitas global, melainkan memastikan bahwa kebijakan tidak terlalu bergantung pada figur presiden. Karena diplomasi yang terlalu personal beresiko kehilangan kepekaan terhadap konteks, institusi, dan sinyal-sinyal strategis yang lebih halus. Sinergi Konstruktif Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya.